Ini dulu bekas pabrik gula Gempol yang dibangun oleh Belanda pada tahun 1847. Nah, di sini juga ada saya lihat sosok yang sangat luar biasa sekali. Itu sosoknya apa? Buta Ijo. Nah, saya merasakan banyak sekali sosok-sosok Sudah apa? Iya, saya mau nanya kira-kira yang menunggu di sini siapa aja ya? Diam. Perkenalkan, Gendruwo ada di sana. Gendruwo, ho. Di sana kuntilanak. Pabrik tua tinggalan zaman Belanda di kawasan Gempol, Palimanan, Cirebon, Jawa Barat. Pernah dalam fase kejayaan. Tapi puncak keemasan selesai, berganti kesuraman. Gedung yang dulu menjulang kokoh hanya menyisakan onggokan bangunan kosong berpagar ilalang. Kini kemegahannya ditukar dengan suasana angker yang oleh sebab banyak makhluk halus yang mendiami. Lalu, seangker apakah pabrik gula Gempol kini? Benarkah bahkan sudah dikuasai bangsa Genderuwo? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sering sekali menemui hal-hal yang mistis karena ya saya setiap hari pagi, siang, malam itu ya selalu ada di lokasi sini. Di sini mohon maaf pengayomnya itu namanya, kalau mitosnya masyarakat sini namanya Ibu Nyai Brintik. Sosok perempuan tua yang istilahnya sebagai pengayom di sini. Malam-malam lewat sini dengan teman itu kebetulan nggak tahu ya harus izin apa gitu, saya nggak paham. Ada seperti sosok lewat gitu, tinggi besar, jadi saya balik lagi nggak jadi. Iya, putar balik, takut gitulah, merinding. Pabrik ini berdiri sejak tahun 1845 sehingga tentunya sudah lebih dari 100 tahun bangunan ini berdiri. Ya tentunya mitos-mitos ya, sesuatu yang mistik pasti akan banyak terjadi di bangunan tersebut gitu. Ya beberapa kali saya pernah mengunjungi, tetapi yang jelas saya juga termasuk deg-degan lah kalau lewat sini gitu. Kelihatan jelas, bangunan pabrik gula Gempol masih menyisakan kemegahan. Gedung kokoh, besar, dan khas buatan pemerintahan Belanda. Meski sudah berusia lebih dari 100 tahun, ada bagian-bagian bangunan yang utuh. Tapi sebagian besar lainnya aus, kemudian dihuni makhluk halus. Pemirsa, sekarang saya memasuki ruangan inti di mana ini dulu bekas pabrik gula Gempol yang dibangun oleh Belanda pada tahun 1847 yang akhirnya setelah kemerdekaan 1942 dikelola oleh Belanda, dan selebihnya 1945 dikelola oleh kemerdekaan orang Indonesia sampai berhenti di 1995. Konon ceritanya seperti itu ya. Jadi di tahun 1995 pabrik gula itu berhenti karena tidak ada tebu-tebu yang tebu-tebu yang bisa dipanen gitu. Jadi ini sekarang sudah menjadi hutan belantara yang dulunya kebun tebu ya. Ini di belakang sudah menjadi hutan belantara, ini bisa dilihat dari sini kayak gitu. Padahal dulu pertama kali kita masuk yang ada tulisan pabrik gula Gempol itu
tempat utama sebagai lobi dulu digunakan sebagai lobi, dan akhirnya setelah diduduki oleh pemerintahan Indonesia dibuatlah tempat genset. Langkah kaki Ageng Kiwi dimulai pelan, melewati belukar lebat. Ia mulai merasakan ada tiupan aroma mistik yang kuat. Beberapa lelembut menyambut dengan caranya masing-masing, termasuk Buto Ijo yang memasang wajah seram. Saya merasakan aroma yang luar biasa, energinya sangat luar biasa tinggi. Saya merasakan ini merinding sampai kaki saya. Banyak banget siluman ular ya, siluman ular yang ada di sana itu nanti bisa dilihat. Itu siluman ular, dan di depan sini tadi pas kita masuk dijaga oleh siluman harimau juga. Selain ada sosok-sosok yang tidak kasat mata, itu ada sejenis buta hijau. Ada juga saya lihat kalau bangsa kuntilanak, Gandarwo itu ada di pojok yang rumah yang sebelah sana. Jadi banyak sekali makhluk-makhluk yang tidak kasat mata yang bersemayam di sini karena adem menurut mereka ya. Secara tiba-tiba, ketajaman batin Ageng Kiwi mulai merasakan suasana yang mencekam. Itu akibat beberapa eksistensi para bangsa halus merasa terusik, terutama para penjaga gaib berupa siluman ular dan harimau. Saya melihat penunggu dari gedung lama ini di sini nih. Nah, di sini yang bekas generator itu dihuni oleh siluman harimau. Siluman harimau di sini ada menunggu 2. Yang di depan gedung situ ada siluman harimau, ada 3 yang saya lihat ya. Terus yang di belakang sana itu saya lihat siluman-siluman ular. Nah, yang di ujung sono saya lihat ada sosok berbaju putih bergelantungan tapinya ya. Sejenis bangsa kunti itu mungkin bisa dirasakan di sana. Nah, di sana, sebelah sana itu. Mungkin kalau kalian bisa lihat mereka lagi duduk. Coba dirasakan. Situasi bertambah mencekam, apalagi setelah ada yang merasa terusik. Lalu, siapa sosok putri cantik yang disebut Ageng Kiwi memberi penyambutan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sejurus kemudian, setelah Ageng Kiwi memberi gambaran suasana di sekitar gedung utama pabrik gula Gempol, ada yang membuatnya terdiam. Sejenak, Ageng Kiwi kehilangan kata-kata. Sebab saat memalingkan wajah ke arah cerobong asap, muncul sesosok putri cantik. Putri ini seperti menunggu dirinya.
Oke pemirsa, sekarang saya akan memasuki gedung di mana ini sebagai lobi utama. Zaman dahulu kala itu masih ada tertulis PG Gempol, itu ya pabrik gulanya ini sebagai lobi utamanya gitu. Nah, di sana ada cerobong asap. Nah, itu ada cerobong asap luar biasa tingginya dan di situ sangat kelihatan yang saya rasakan itu juga sangat luar biasa. Magicnya, mistisnya masih kental banget gitu. Justru di sana itu ada seorang putri yang menunggu ya, ada seorang putri yang sangat cantik malah justru nunggu di sana. Saya penasaran ingin melihat ke sana. Nanti setelah saya masuk ke sini dulu ke lobi utama, nanti saya akan masuk ke cerobong atap. Sebelum menghampiri putri cantik yang bagai menghantui, Ageng Kiwi mengarahkan langkah ke bangunan utama. Dan saat masuk, energi negatif mulai terasa. Apalagi ia juga melihat ada spirit duka dan kemarahan sekaligus. Dulu peninggalan zaman VOC dulu mungkin banyak orang-orang yang terbunuh di sini ya, sehingga membuat aura negatif. Jadi di sini banyak siluman-siluman orang yang lalu lalang di sini nih. Ini dulu di sini juga dibangun perkantoran-perkantoran. Ini masih bekasnya masih ada sekat-sekat di mana ada kamar-kamar yang untuk perkantoran-perkantoran ya di sini nih. Nah, ini. Nah, ini nih. Iya, perkamar itu untuk perkantoran. Ini saya lihat di sini ada juga dihuni para siluman-siluman ular dan juga ditungguin oleh harimau juga tadi. Ternyata dia pindahan dari yang di sana, dia pindah ke sini ngikutin kita ya. Di sini mereka ngikutin kita terus nih sebenarnya tuh. Karena saya lihat sosoknya itu sosok harimau yang ada di tempat yang tadi di lobi tadi pertama. Ada sosok ular, mereka memang banyak sekali kalau sosok ularnya. Kalau ada harimaunya ada 5 di sini. Nah, di sini juga ada saya lihat sosok yang sangat luar biasa sekali. Itu sosoknya apa? Buta hijau. Di atas gedung ini, lebih di atas gedung ini. Ini nih, di belakang pojok sana, di belakang pojok. Nah, yang ada pohon randu. Ya, yang ada pohon randunya itu. Ternyata, sosok putri cantik di sekitaran cerobong pabrik seperti tidak sabaran. Beberapa kali, Ageng Kiwi diajak mendekat untuk bisa menari bersama. Lah, ini cerobong asapnya yang dulu dibangun oleh zaman Belanda yang begitu kokoh dan megah yang sampai saat ini belum tergoyahkan ya, tapi justru di sini banyak sekali sosok-sosok yang menempati ya. Jadi saya lihat aura dari gedung yang di sana sampai cerobong asap ini itu banyak sekali makhluk sakral yang justru berkolaborasi gitu. Jadi kalau di sana itu saya melihat banyak sosok-sosok Belanda, noni-noni Belanda yang ada di sana. Kalau di sini justru banyak melihat sosok-sosok dari bentuk bangsa jin ya. Kalau di sana malah saya justru melihat ini dari gunung arahnya dari sana. Itu saya melihat sosok yang bukan dari bangsa jin tapi luhur di sana tuh. Jadi saya melihat ada seorang putri yang sangat cantik banget gitu. Mungkin saya ngebayangin ya, kostumnya, bajunya itu kayak Badarwih gitu ya. Jadi mereka tuh jalan cuman tuh dia malah ngajak nari tuh dia tuh. Aduh. Nah, itu di sana malah justru putri-putri yang menunggu. Saya nggak ngerti ada apa kok jadi disambut oleh para putri-putri. Tapi siapakah sosok noni Belanda tanpa kepala? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil.
di sekitar Anda. Pertanda kehadiran banyak makhluk halus bertambah nyata saat ada yang kerasukan. Salah satu anggota tim yang dibawa Ageng Kiwi merasa tergolong peka dan mudah kesurupan. Dari sosok yang masuk raga anggota tim, bisa didapat banyak fakta rahasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Ya, saya permisi. Saya Ageng Kiwi, saya hanya silaturahmi. Nama asli saya Ageng Wahono. Saya hanya silaturahmi dan ingin mengetahui gedung ini dulu kan dihuni oleh VOC pada tahun 1847. Nah, setelah itu dikuasai oleh Indonesia di tahun setelah 1942, setelah itu dipakai sama orang Indonesia sampai tahun 1995. Nah, saya merasakan banyak sekali sosok-sosok siluman. Iya, saya mau nanya kira-kira yang menunggu di sini siapa aja ya? Sosok siluman. Kira-kira. Ya, yang menunggu di sini sosok siluman. Diam. Maaf ya, Pak. Iya. Kalau boleh dibicarakan, perkenalkan, Gendruwo ada di sana. Gendruwo, ho. Di sana kuntilanak. Begitu, begitulah dia. Kemunculan sosok-sosok gaib yang menarik perhatian Ageng Kiwi, salah satunya serupa noni Belanda. Cantik tapi tanpa kepala. Kenapa diam? Iya, saya Apa lagi? lagi mencerna. Oh, apa lagi? Dia memperkenalkan diri begitu ya? Iya. Ya, kok ketawa? Kenapa? Iya, dia memang tugasnya ketawa. Ya. Iya. Gendruwonya di pojok sana, diam saja dia. Oh, itu, ya? Iya. Ha! Nah. Jelik. Tak. Buto hijau, ya? Saya melihat sosok none-none Belanda, kepalanya nggak ada. Ya, enggak apa-apa itu. Nggak ada. Ada ya? Yang enggak ada itunya tadi yang disebutin hanya satu. Ya. Hanya satu. Ya. Dia itu dulunya ya dia nggak mau disebutin, tapi enggak apa-apa, demi kau dan si dia harus disebutin. Ya. Dia orang malu ngomong gitu. Patah hati. Akhirnya dia nggak mau makan, kurus, akhirnya nggak ada, ya. Ya. Ini silat badannya, pakai benda tajam. Tahu kamu? Ya. Patah hati. Kenapa kamu tanya begini? Nggak ada. Ya begitu itu ya. Iya. Tadi saya ke arah Cerubung ke sana, saya melihat gunung, tapi saya disambut sama putri-putri. Itu putri siapa ya? Itu Putri. Iya. Putri Larasati. Energi negatif bercampur dengan keangkeran. Itu yang terjadi pada pabrik gula Gempol Cirebon. Banyak warga diganggu saat melintasi kawasan ini. Tapi mudah-mudahan semua yang menakutkan hanya mitos belaka.
Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.